Halo Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 biologi akan membahas tentang pencernaan bawah. Adapun anggota kami yakni Kesya Hilary Pangalila, Silvana Putri Brutarigan, dan Fiona Heriani Arla. Tetap simak ya penjelasan kami sampai akhir. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu membutuhkan energi untuk dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, energi itu didapat dari mana? Energi itu didapat dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Salah satu sistem tubuh yang berperan dalam mengolah makanan ini adalah sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini akan memecah makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau lebih sederhana. Makanan-makanan yang kita konsumsi kan umumnya berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Dan oleh sistem pencernaan itu dipecah menjadi karbohidrat itu akan menjadi glukosa, lalu protein akan menjadi asam amino, dan lemak akan menjadi asam lemak dan gliserol. Sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, dan usus 12 jari atau duodenum. Diawali dari mulut, organ yang saya gunakan saat ini untuk berbicara merupakan pintu masuk dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, selanjutnya makanan pada mulut akan dipecah atau istilah ini dikenal dengan kita mengunyah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu akan diteruskan ke esofagus melalui faring. Nah, dari esofagus makanan akan diteruskan ke lambung untuk dilanjutkan dicerna dengan cairan-cairan atau enzim-enzim yang terdapat pada lambung. Dan dari lambung kemudian akan diteruskan ke duodenum. Lalu dari duodenum akan diteruskan ke bagian selanjutnya, yang ini sudah masuk di bagian pencernaan bagian bawah, yaitu ke jejunum, ileum, rectum, dan anus. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama untuk mengetahui organ-organ dari sistem pencernaan secara spesifik untuk sistem pencernaan bagian bawah, dan yang kedua adalah untuk menganalisis struktur dari anus dan kaitannya dengan fungsinya pada manusia. Baik, saat ini kita akan masuk ke organ-organ yang termasuk pada sistem pencernaan bagian bawah. Jadi yang pertama ada jejunum atau dikenal dengan istilah usus kosong. Nah, jejunum ini merupakan bagian dari usus halus bersamaan dengan duodenum dan ileum, di mana jejunum ini terletak di tengah. Jadi di antara ileum bagian bawah dan di duodenum bagian atas. Jejunum ini memiliki panjang sekitar 1-2 meter dan berfungsi untuk menyerap nutrisi. Nutrisi dalam hal ini adalah yang sudah dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi asam amino, asam lemak, dan glukosa itu diserap oleh jejunum dan akan disalurkan ke darah. Selanjutnya adalah ileum atau usus penyerapan. Sesuai namanya, usus penyerapan, maka usus ini berperan dalam menyerap bahan sisa yang nantinya akan diteruskan ke usus besar untuk nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Dan ileum ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 1,8 meter. Lalu bagian yang kedua terakhir adalah bagian rektum. Nah, rektum ini memiliki panjang kurang lebih 5 inci atau sekitar 10 cm. Nah, pada organ ini terjadi perpanjangan otot longitudinal yang membuat rektum memiliki 3 sisi lentur, yaitu di bagian tengah menjadi cembung ke kiri, lalu bagian atas dan bawah itu menjadi cembung ke kanan. Rektum sendiri memiliki pelindung yang dinamakan fascia of Waldeyer, di mana fascia of Waldeyer ini melindungi secara spesifik di bagian bawah dari rektum. Pada pria secara khusus itu terdapat satu bagian yang memisahkan rektum dengan vesicula seminalis dan prostat dari pria, yaitu rectovesical fascia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anus. Anus merupakan organ penghubung antara rektum dan juga lingkungan di luar tubuh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Anus terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kanalis anal. Kanalis anal merupakan saluran penghubung antara organ rektum dan juga organ anus. Kanalis anal berukuran sekitar 4 cm dan berfungsi sebagai saluran pengeluaran feses. Seperti yang kita ketahui, yaitu feses merupakan produk pencernaan yang harus dibuang dari dalam tubuh.
Kanalis anal merupakan saluran yang terkait atau dimulai dari flexura anorektal dan disusun oleh otot sphincter levator ani yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Kemudian kanalis anal juga memiliki posisi yang mengarah turun di antara perineum dan juga ligamen anokoksigel. Kanalis anal ini juga memiliki linea pectinata di antara bagian atas dan juga bagian bawah. Selanjutnya adalah otot yang menyusun bagian organ anus. Otot yang menyusun organ anus yaitu otot sphincter. Otot sphincter merupakan otot yang berupa cincin atau berupa jalur yang dapat membuka dan juga menutup. Otot sphincter terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sphincter levator ani, yaitu otot yang berada pada bagian kanalis anal dan bekerja secara tidak sadar. Seperti yang kita ketahui bahwa otot yang bekerja secara tidak sadar merupakan jenis dari otot polos. Kemudian yang kedua adalah sphincter externa. Sphincter externa merupakan otot yang berada pada 2/3 bagian bawah kanalis anal dan bekerja secara sadar. Seperti yang kita ketahui juga bahwa otot yang bekerja secara sadar merupakan jenis dari otot lurik. Kemudian yang ketiga adalah sphincter interna. Sphincter interna merupakan otot yang berada pada 2/3 bagian atas kanalis anal dan bekerja secara tidak sadar, sama seperti sphincter levator ani, yaitu sama-sama bekerja secara tidak sadar. Maka kedua jenis otot tersebut digolongkan pada jenis otot polos. Untuk mendukung berlangsungnya proses defekasi, maka ketiga otot yang telah dijelaskan sebelumnya harus berelaksasi sehingga dapat terjadi proses defekasi dengan lancar. Selanjutnya adalah kolumna analis. Pada kolumna analis terdapat mukosa bagian setengah atas yang tersusun dari 6-12 ridge longitudinal. Kemudian pada kolumna analis juga terdapat cabang akhir dari arteri dan juga vena rectalis superior. Seperti yang kita ketahui bahwa arteri dan juga vena merupakan bagian dari pembuluh darah. Kemudian pada kolumna analis juga terdapat batas yang menandakan adanya sambungan anorektal dan juga kemudian pada bagian akhirnya yaitu terdapat katup yang disebut sebagai katup anus. Katup anus merupakan katup yang berupa lipatan epitel. Pada bagian katup anus, lebih tepatnya pada bagian superiornya terdapat bagian yang disebut sebagai sinus anal. Sinus anal merupakan bagian dari katup anus yang dapat menghasilkan mukus atau cairan. Mukus atau cairan ini berfungsi untuk mempermudah keluarnya feses dari anus. Proses defekasi merupakan proses pembuangan feses atau produk pencernaan yang memang perlu dibuang dari dalam tubuh, biasa disebut sebagai proses pembuangan air besar atau BAB. Nah, langkah awal terjadinya proses defekasi ini adalah terjadinya transportasi feses ke dalam rektum sehingga terjadi ketegangan pada dinding rektum. Jadi dinding rektum ini mengalami ketegangan ketika feses memasuki bagian dari rektum. Oleh karena itu juga terdapat rangsangan yang menyebabkan terjadinya defekasi. Nah, ketika otot usus berkontraksi, maka otot sphincter akan berelaksasi sehingga terjadi tekanan oleh otot abdomen atau perut sehingga feses terbuang atau terdorong keluar dari anus. Baiklah Ibu dan teman-teman, sekarang kita kembali kepada wawasan Kristen anus tadi ya. Nah, kita mengetahui bahwa alam sekitar manusia sangat kompleks dan juga detail dari struktur tubuh yang dimiliki manusia yang didukung dengan fungsinya masing-masing. Nah, selain itu manusia juga dikaruniai akal budi yang membuat manusia dapat terus belajar mengeksplorasi pengetahuan yang ada, khususnya tentang organ manusia ini. Nah, implikasi dari hal tersebut, kita akan semakin memuliakan Tuhan dengan menjaga dan memelihara organ tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Hal ini juga tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam tubuhmu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian kita akan lanjut kepada kesimpulan dari kelompok ini. Nah, berdasarkan bahasan yang sudah dibahas sebelumnya, kelompok kami menyimpulkan bahwa manusia pada hakikatnya membutuhkan energi dengan mengkonsumsi makanan sehat yang akan diproses dan dicerna pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian atas dan bagian bawah. Pencernaan bagian atas terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, dan duodenum. Bagian pencernaan selanjutnya adalah bagian bawah yang terdiri dari jejunum, ileum, rektum, hingga anus. Selanjutnya, setelah makanan ini dicerna, maka sisa dari proses pencernaan akan dibuang keluar tubuh manusia atau disebut dengan defekasi. Nah, proses defekasi adalah proses pembuangan feses atau biasa dikenal dengan sebutan buang air besar. Pembuangan feses ini terjadi dengan langkah awal, yakni transportasi ke dalam rektum, sehingga mengakibatkan ketegangan dinding rektum serta merangsang terjadinya refleks defekasi. Nah, otot usus berkontraksi, sedangkan otot sphincter levator berelaksasi. Adapun tekanan-tekanan yang terjadi oleh otot-otot ini dapat mengakibatkan feses terdorong dan keluar dari anus. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun dan menganalisis pencernaan bagian bawah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.